Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis temuan terbaru mereka terkait peta elektoral pemilihan Gubernur Sumatera Utara, SUMUT, yang akan berlangsung sekitar 20 hari lagi. Dari hasil survei yang dilakukan pada 28 Oktober hingga 3 November 2024, dengan penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling yang melibatkan 1.200 orang berasal dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Diketahui bahwa 62% responden memilih pasangan M. Bobi Afif Nasution dan Surya dibandingkan petahana Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala yang hanya memperoleh dukungan sebesar 29,1%. Sementara sisanya sebanyak 8,8% responden belum menentukan pilihan atau disebut sebagai masa mengambang. Pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam kesimpul hasil surveinya mengatakan faktor popularitas Bobi yang berada di atas Edi menjadi salah satu penentu, di samping citra positif yang berhasil dibangun Bobi selama menjadi wali kota Medan. Popularitas merupakan hal mendasar dalam politik elektoral, tidak mungkin dipilih jika tidak dikenal. Populer juga belum tentu dipilih jika ada calon lain yang lebih disukai. Oleh karena itu populer saja tidak cukup, citra personal calon juga harus positif, kata Burhanuddin dalam rilis terbarunya yang disiarkan secara daring, di Jakarta, Jumat, 8 November 2024. Dari hasil survei tersebut diketahui, saat ini popularitas Bobi paling tinggi yakni 89,1%, kemudian Edi Rahmayadi 84% dan nama lain masih di bawah 35% popularitasnya. Sementara tingkat kedisukaan Bobi mencapai 79,4%, lebih tinggi dari Edi yang hanya mencapai 62,3%, karena rata-rata citra personal Bobi juga lebih tinggi dibanding Edi. Sebagai gubernur petahana, evaluasi terhadap Edi Rahmayadi kurang meyakinkan, kurang dari separuh warga Sumatera Utara yang memberi approval positif atas kinerjanya. Merasa puas terhadap kinerja petahana juga belum tentu menginginkannya kembali menjadi gubernur. Bahkan lebih banyak warga yang cukup tegas tidak menginginkan Edi Rahmayadi kembali menjadi gubernur periode mendatang, ungkap Burhanuddin. Sementara satu-satunya penantang Edi, Bobi Nasution, juga merupakan petahana wali kota Medan, tampak jauh lebih positif approval atas kinerjanya di mata warga Sumatera Utara. Sehingga ini memberi keuntungan berganda bagi penantang, di mana petahana cenderung kurang positif kinerja dan tingkat penerimaannya untuk kembali terpilih. Dan sementara penantangnya memiliki approval dan citra personal yang lebih positif, sambungnya. Indikator politik sendiri memprediksi tantangan yang sangat berat bagi Edi Rahmayadi sebagai petahana untuk membalikan peta elektoral di Sumatera Utara di sisa waktu sekitar 20 hari ke depan. Jika tidak ada perubahan yang sangat masif dalam sisa waktu ke depan, temuan survei yang menyatakan pasangan M. Bobi Afif Nasution Surya unggul pada saat pengumpulan data dilakukan akan terkonfirmasi dalam pemilihan langsung gubernur Wakil Gubernur Sumatera Utara 27 November mendatang, pungkasnya. Nah, kemudian simulasi dua pasangan calon. Ya. Ini kertas suara ya. Next, coba lihat Rizka. Oh ini ya sebelumnya. Berarti ini yang kertas suara. Jadi ini yang simulasi kertas suara. Jadi sudah ada fotonya ya di sini ya. Sudah ada fotonya. Dan kalau kita nomor urutnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang Bobi berada di peringkat pertama, tidak berbeda dengan sebelumnya, 62%, sementara Pak Edi dan Hasan Basri 29,1%. Ada 8,8% yang belum menentukan pilih. Nah, singkat kata, dari hasil riset kita akhir Oktober awal November 2024, itu sangat terlihat pola yang konsisten, di mana Bobi dan Surya itu unggul signifikan dibanding Pak Edi dan Hasan Basri. Ya tidak berbeda jauh dengan temuan Kompas. Bedanya Kompas undecided-nya tinggi, ya. Di kami tinggal 8,8%. Jadi kalau melihat pola begini, mau tidak mau ada PR besar yang harus dilakukan oleh Pak Edi dan Pak Hasan untuk mengejar ketertinggalan. Karena pilkada sudah di depan mata, tapi selisihnya masih cukup jauh buat Pak Edi ya untuk mengejar ketertinggalan. Tapi lagi-lagi survei itu punya keterbatasan, punya limitasi terkait dengan kapan periode data collecting itu dilakukan. Karena periode data collecting dilakukan akhir Oktober, awal November, artinya masih ada waktu kurang lebih sekitar 3 minggu buat Pak Edi ya, untuk melakukan terobosan luar biasa. Ya. Karena lagi-lagi selisih ini bukan selisih yang kecil, ini selisih yang besar dan karenanya perlu ya, lompatan ya, untuk mengejar Bobi dan Surya. Next. Nah, salah satu
peluang untuk mengejar ketertinggalan itu datang dari slide ini. Karena mereka yang sudah menentukan pilihan tadi, ada yang masih membuka kemungkinan dirinya untuk berubah pilihan, ya, ada yang menutup pintu untuk berubah pilihan. Ini yang disebut dengan istilah swing voters. Jadi ada 8,8% undecided voters. Itu salah satu peluang untuk entah itu Bung Bobi menambah keunggulan atau buat Pak Edi untuk mengejar ketertinggalan. Nah, selain 8,8% undecided voters, ada pemilih lemah, yaitu pemilih yang mengatakan sangat besar kemungkinannya atau cukup besar kemungkinannya berubah pilihan. Itu sebanyak 20,2% dari kurang lebih sekitar 90% masyarakat Sumatera Utara yang tadi sudah menyatakan pilihan entah ke Bobi atau ke Pak Edi. Ya. Jadi 20 dari 91 plus 8,8%. Itu peluang. Ya. Kalau dihitung memang masih berat. Jadi, andaikan 20,2% dari 91 ya, plus 8,8% itu memilih Pak Edi semuanya, itu pun masih sedikit di bawah Pak Bobi. Ya. Tentu saja tidak bisa mengandalkan semata-mata dari pemilih lemah, tetapi yang ini mengatakan kecil kemungkinannya berubah, ya, cukup besar 55,9%, itu juga masih bisa berubah meskipun perubahan pilihannya sangat kecil. Next. Nah, ini variabel yang saya ingin jelaskan sebelum nanti masuk ke variabel of interest, ya, yang berkaitan dengan studi ini, yaitu efek petahana. Tapi izinkan saya menyampaikan sedikit slide berkaitan dengan salah satu variabel penting yang menjelaskan elektabilitas. Nah ini ya, jadi mengapa Bung Bobi unggul melawan Edi Rahmayadi? Salah satu penjelasannya adalah pertama, tingkat kedikenalan yang warna biru ini. Bung Bobi itu lebih tinggi dibanding Pak Edi. Ini lagi-lagi menarik karena Pak Edi kan petahana gubernur. Pun setahun terakhir beliau sudah tidak lagi jadi gubernur, ya, karena digantikan oleh PJ. Tetapi periode 2018-2023 Pak Edi adalah orang nomor 1. Tetapi masih ada 16% warga Sumatera Utara yang belum mengenal beliau. Sementara Bung Bobi meskipun baru sebatas sebagai wali kota Medan, dan Medan memang kota besar Sumatera Utara, tetapi tingkat kedikenalan di seluruh Sumatera Utara itu lebih tinggi dibanding Pak Edi. Ini satu penjelasan mengapa Pak Edi relatif tertinggal dibanding Bung Bobi. Bung Bobi lebih dikenal. Rumusnya sederhana. Tak kenal maka tak sayang. Begitu ya. Itu rumusnya Rizka. Kemudian yang kedua, gitu ya, tingkat kedisukaan dari yang kenal itu afeksinya positif atau tidak. Bukan hanya kuantitas popularitas, tapi kualitas popularitas. Apakah kedikenalannya itu berkualitas atau tidak? Kalau misalnya dikenal tetapi aspek negatifnya itu secara elektoral juga tidak terlalu banyak berguna, yaitu notorious, famous, infamous. Misalnya saya dikenal tetapi aspek negatifnya itu, kalau saya maju sebagai calon bupati Rembang, kampung saya, ya nggak ada milih saya. Dikenal tetapi malah buruk, dan itu lebih berat secara elektoral, ya, mengangkat elektabilitas dari sisi mengubah sikap yang awalnya benci jadi suka, itu lebih berat. Lebih mudah mengangkat elektabilitas di kalangan orang yang awalnya tidak kenal menjadi kenal. Cukup pasang baliho, spanduk, beres. Tapi soal afeksi itu soal hati. Ya. Kalau sudah kenal tetapi sisi jeleknya, ya berat. Nah, di sini Bung Bobi dari yang kenal itu yang suka 79,4%. Saya tahu kalau kita lihat di Twitter, sepertinya kok banyak yang nggak suka Bobi, ya.
Apalagi kemarin kan sempat muncul isu Mulyono. Gitu. Tapi kalau ditanya masyarakat secara umum di Sumatera Utara ya sebagian besar suka. Dan kebetulan Twitter memang sedikit sekali kan penggunanya ya. Apalagi di Sumatera Utara, di Jakarta saja masih kalah dibanding platform media sosial. Dibayangkan 79 dibanding 62. Ini selisih yang signifikan secara statistik. Ini ya. Nah, kemudian wakilnya itu juga lebih powerful ketimbang wakilnya Bobi kan Surya ya. Sementara wakilnya Pak Edi Hasan. Tingkat kekenalan Surya juga lebih tinggi dibanding Pak Hasan. Dan kualitas popularitas dari Bung Surya itu juga lebih baik ketimbang Pak Hasan. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. 33,7% yang kenal Surya. Dari mereka yang kenal kita tanya suka atau tidak. Jadi kita tidak menanya tingkat kedisukaan kepada orang yang tidak mengenal calon. Jadi jangan sampai salah tafsir. Itu kok tingkat kedisukaan lebih tinggi ketimbang yang kenal. Bukan begitu. Jadi, kita hanya menanyakan afeksi pada mereka yang mengaku kenal atau pernah mendengar nama-nama itu. Next. Nah, ini apa namanya? Personal quality namanya ya. Personal quality itu kualitas personal. Biasanya ditanyakan kepada calon apakah calon yang bersangkutan dianggap memiliki sifat atau kualitas personal yang lebih baik dibanding yang lain atau tidak. Nah, kita tahu ya seiring dengan penurunan party ID, kemudian political engagement berdasar partai juga menurun, akhirnya personalisasi politik terjadi secara masif di Indonesia. Dan karenanya ketokohan jadi penting dalam pemilihan secara langsung. Terlepas apakah ya, tokoh tersebut ya, itu didukung banyak partai atau tidak. Kan kita sudah menyaksikan kemarin Kompas merilis ya, di Jakarta meskipun Ridwan Kamil didukung banyak partai tetapi ternyata tidak cukup membantu juga karena partainya juga banyak yang ngadat kan. Karenanya memang bertumpu lebih banyak atau mengandalkan pada ketokohan calon. Nah, lebih beruntung lagi kalau secara personal tokohnya menjual, secara partai banyak partai yang mendukung itu lebih memudahkan. Dan itu yang dialami oleh Bobi kan. Jadi Bobi unggul di 5 variabel personal quality yang kita tanya, mulai dari persoalan empati, perhatian sama rakyat unggul jauh. Jujur bisa dipercaya juga unggul, bersih dari korupsi juga unggul, tegas berwibawa juga unggul, kapasitas juga unggul sih dibanding Pak Edi. Jadi ini lagi-lagi menambah penjelasan mengapa Bobi unggul dibanding Pak Edi. Selain faktor kedikenalan, kedisukaan, dan persepsi terhadap citra personal Bobi juga jauh lebih positif dibanding Edi. Next. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.